Renungan Harian Katolik, Selasa, 5 November 2024. Undangan Pesta. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang lumpuh." Lukas bab 14 ayat 21. Saudara-saudara, sebagian besar orang di dunia ini tentunya akan bahagia sekali jika dirinya diundang pesta, bergembira, makan dan minum sampai puas. Hanya orang bodoh saja yang tidak ingin berpesta. Apabila dalam sebuah pesta perkawinan, namun tidak satupun undangan yang menghadiri acara tersebut, tuan rumah pasti sangat kecewa dan sedih. Pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang sungguh memalukan, bahkan menyakitkan hati. Yang mengundang pasti merasa terhina. Persiapan acara yang matang tidak berarti apa-apa jika tidak satupun undangan yang hadir dalam acara tersebut. Perayaan yang mestinya berbuah sukacita berbalik menuai kekecewaan. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Ketika belum satupun undangan pesta yang hadir, tuan rumah mengutus para hambanya untuk segera menghubungi para undangan agar segera hadir. Karena tidak satupun dari mereka yang mau menghadiri acara tersebut. Lalu tuan rumah menyuruh hambanya untuk memanggil orang miskin, cacat, buta untuk menghadiri undangan pesta tersebut. Aneh, sebab dalam tradisi Yahudi orang-orang seperti ini harus dijauhi, mereka dianggap penuh dosa. Tuan rumah tidak peduli siapa yang hadir. Pesta harus tetap berlangsung. Demikianlah juga, undangan pesta dari Tuhan tak terbatalkan, tawaran keselamatan itu berlangsung terus. Semua orang diundang, apa dan bagaimanapun latar belakangnya. Orang yang terpandang dan yang biasa-biasa saja, bahkan orang yang dianggap sepele oleh sesama manusia, juga diundang oleh Tuhan. Tuhan menawarkan keselamatan bagi semua orang. Akan tetapi, tidak semua orang mau menerima tawaran itu. Orang-orang yang menerima undangan pesta dan berhalangan hadir dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menggambarkan mereka yang menerima pewartaan kabar gembira kerajaan Allah. Namun berbagai kepentingan duniawi membuat mereka menolak tawaran itu. Sebaliknya, orang-orang yang menerima undangan perjamuan, yaitu orang-orang kecil dan sederhana serta mereka yang menderita, adalah mereka yang mendengarkan pewartaan tentang kerajaan Allah. Hati mereka tidak hanya terarah pada perkara hidup duniawi sekarang, tetapi juga pada hidup yang abadi. Karena itu, mereka menerima tawaran keselamatan yang datang dari Tuhan. Kerajaan Allah juga ditawarkan kepada kita. Kendati demikian, Tuhan tidak pernah memaksa kita, tetapi Ia menghargai kebebasan setiap manusia untuk menerima atau menolak tawaran itu. Oleh karenanya, perkara-perkara duniawi tidak boleh menghalangi kita untuk mengarahkan hidup kita pada Tuhan. Tantangan, kesulitan, dan perjuangan hidup sekarang justru mendorong kita untuk lebih kuat dalam berharap akan kehadiran dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Kerajaan Allah selalu digambarkan dengan perjamuan besar. Berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan-Mu. Tuan pesta selalu siap menjamu dan mendambakan agar banyak orang menanggapinya. Allah memimpikan dan merindukan agar banyak orang menikmati sukacita yang disediakannya. Kebahagiaan pesta akan terus berlanjut manakala kita membawa hati kita kepada Allah. Kita bebas memutuskan untuk menerima atau menolak. Kebahagiaan pada dasarnya adalah keputusan dan kemauan hati kita untuk berbahagia. Tuhan, maafkan kami bila selama ini suka berdalih dan menolak undangan kasih-Mu. Namun kami ingin hadir dan ikut serta dalam pesta perjamuan abadi bersama-Mu. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.